Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya yang telah mengikuti BPN webinar kita yang keempat, di mana dari yang pertama kita sudah memberikan materi tentang basic spanning tree. Yang kedua, kita sudah memberikan materi tentang basic ASRP. Yang kemarin, yang ketiga, kita telah memberikan materi tentang IPv4 routing. Nah, sekarang kita memberikan materi tentang basic routing OSPF yang diberikan materinya dari Rival Rudiansah, di mana Rival Rudiansah ini lulusan SMK juga, sekitar 2 tahun yang lalu, dan dia lama juga di BPN, telah membantu penyelesaian proyek-proyek kita yang ada di BPN, di mana BPN ini adalah suatu pondokan yang menerima anak-anak lulusan dari SMK TKJ yang kita didik dengan kita berikan beberapa sertifikat gratis, terutama sertifikat Cisco, dengan melakukan pondokan di sini selama 1 tahun. Sebelum masuk ke agenda acara, mohon keikhlasannya kepada peserta saudara semua untuk kebaikan kita semua. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa terkait yang terjadi saat ini seperti kayak pandemi ini, di mana kita diberi kesehatan semuanya, diangkat segala penyakitnya, dilancarkan semua rezekinya, dan pasti semuanya bisa berdampak, salah satunya kepada tempat kerja kita. Untuk Mas Marus, Saudara Marus, sudah siap Mas? Oke, sebelum mulai acara ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan BPN dan mendoakan kita semuanya, terutama negeri kita ini. Semoga menjadi aman terkendali, yang lagi sehat, yang lagi sakit bisa diangkat segala penyakitnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Silakan Saudara Mas Marus, waktu dan tempat diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar Ramadan episode 4 ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta naj'al azana idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Arhamar Rahim, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang Kau berkahi dan Kau rahmati ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke acara inti kita. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendoakan kita kebaikan. Semoga apa yang kita doakan ini bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Dan yang mendoakan semua peserta ini yang lagi nonton, ya kan, yang ada di dalam negeri ini seluruhnya, ya, bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Masuk acara inti, silakan Saudara Rival. Oke, terima kasih kepada Pak Danu. Terima kasih juga kepada Saudara Marus yang sudah membacakan doa, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di acara webinar episode 4 kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ripa Rudiansa. Saya lahir di Bandung 2 November 1998. Untuk alamat sekarang saya yaitu di Jalan Lombok 2 nomor 154 Cibodas Sari, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Nah, lalu di sini ada nomor telepon saya, ada juga username Telegram saya, dan ada email saya. Alhamdulillah, selama saya ada di anak pondok di BPN, saya sudah mendapatkan beberapa sertifikat dari Cisco ya, ada juga dari Mikrotik. Nah, untuk Mikrotik yang MTCNA ini saya dapatkan pas saya waktu SMA dulu. Yang Sisen sama CNA ini alhamdulillah saya dapatkan selama saya di Bestfat Network. Nah, untuk formal education saya lulusan dari SMK Itikur Hibarna di tahun 2017. Nah, masuk untuk informal education ini, saya masuk ke Bestfat Network itu dari tanggal 1 Desember 2018 sampai saat ini atau sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman dari prakerin pas waktu SMK, saya pernah prakerin di Telkom University menjadi IT support Telkom University. Nah, ini beberapa experience, beberapa pengalaman saya workshop menjadi trainer, yang mana saya pernah menjadi trainer di BAC Telkom, yaitu di Klaten, itu membawakan materi seputar tentang networking esensial dan CCNA. Nah, lalu saya juga pernah menjadi trainer untuk persiapan LKS di SMK 53 Cengkareng. Nah, lalu saya juga pernah menjawabkan materi networking esensial di SMK Telkom Makassar. Nah, untuk yang terakhir saya pernah menjadi trainer di SMK BAM, yaitu untuk workshop Cisco Basic RS dan IP PON. Nah, lalu untuk untuk working experience saya, yang mana saya ini lebih ke banyak untuk keprojekan ya di sini, untuk di pengalaman working experience saya selama saya di Bestfat Network. Nah, selama saya di Bestfat Network ada beberapa pengalaman saya ini untuk pengalaman kerja ini. Saya pertama itu pernah untuk mengikuti proyek instalasi router SR4321. Nah, itu di Sutek. Lalu ada juga saya pernah mengikuti proyek di Bank BTN, yaitu mengerjakan brand suite expansion di Bank BTN di proyek expansionnya. Nah, lalu ada beberapa juga proyek-proyek lainnya. Nah, sekarang untuk ke yang dekat-dekat ini, kemarin ada untuk di provider kartu Tri, yaitu di H3i gitu kan. Integrasi, migrasi, sama standby. Lalu kita cukupkan untuk perkenalan saya. Kita langsung saja masuk ke slide yang akan kita bahas kali ini gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kali ini saya diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk mengisi acara webinar Ramadan di episode 4 ini. Nah, semoga rekan-rekan semua sehat selalu, dalam keadaan sehat, dan puasanya dilancarkan. Amin. Untuk di webinar Ramadan kali ini, saya akan sharing tentang basic routing OSPF. Nah, untuk bagi teman-teman semua yang sudah familiar di dunia IT atau di jaringan, pasti sudah tidak asing lagi untuk yang namanya routing protokol SPF ini. Oke, berikut agenda yang akan saya bawakan ke ini.
Dimana yaitu agendanya yang pertama overview OSPF. Lalu ada proses link state routing, ada juga proses terbentuknya OSPF dan message type OSPF. Lalu nanti akan ada Q&A dan untuk ada labnya juga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada yang namanya routing protocol. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya di episode ketiga ya oleh rekan saya mengenai IV V4 routing. Yang dimana routing itu adalah suatu metode atau cara berkomunikasi router satu dengan router lainnya. Si routing juga itu berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih network yang berbeda gitu dan menentukan best fit atau jalur terbaik untuk meneruskan suatu paket. Dalam routing protokol itu sendiri ada yang namanya IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP Exterior Gateway Protocol. Yang mana protokol routing IGP itu digunakan untuk routing dalam satu AS atau autonomous system. Sedangkan routing EGP itu digunakan untuk routing berbeda AS. Nah, untuk routing protokol IGP juga ada yang namanya routing statik, ada juga routing dinamik. Yang dimana routing statik ini untuk menentukan best fit atau jalur terbaiknya itu secara manual. Tergantung gimana si engineer-nya mau menentukannya gitu. Sedangkan untuk routing dinamik itu sudah ada kalkulasinya sendiri di setiap routing protokol. Nah, lalu di dynamic routing juga ini ada beberapa jenis. Yaitu ada distance vector, ada link set, ada engine distance vector gitu kan. Nah, untuk distance vector ini dia itu cara bekerjanya atau menentukan best fit jalur terbaiknya itu menggunakan router lain dengan menilai host-nya gitu atau router yang dilewatinya. Nah, contoh di sini ya kita contoh menggunakan distance vector. Di sini ada satu routernya lagi, lalu terus satunya lagi. Oke, router lagi. Ada router lagi. Nah, kita kasih tarikan ke atas, kita ke bawah, tarikan lagi. Oke, katakan itu router 1, router 2, router 3, router 4, sama router 5. Nah, nanti di sini kita akan menuju ke destination yaitu router 5. Nah, si router 1 itu akan mengirimkan paket ke router 5 gitu kan. Dia bisa melewati router 2 atau router 3. Nah, di sini kita akan menentukan jalur terbaiknya menggunakan distance vector. Yang mana si distance vector ini ketika jalur yang dia lewatinya lebih sedikit, dia akan dipilih menjadi jalur terbaiknya atau best fit-nya. Nah, katakan ketika si router 1 router 5 menuju router 5 itu yaitu nanti akan menggunakan jalur router 3 yang mana dia hanya melewati satu hop saja. Kalau misalkan ke atas kan itu ada router 2 dan router 3. Jadi itu 2 hop count. Nah, lalu yang termasuk di routing distance vector itu ada yaitu routing RIP version 1, RIP version 2 gitu. Tuh, lalu ada lagi yang namanya untuk link state. Link state ini ada untuk ICS, ada OSPF. Si link state ini dia itu menggunakan algoritma Dijkstra, yang mana perhitungannya itu berdasarkan cumulative bandwidth dari source ke destination. Nah, dari cumulative tersebut yang costnya lebih kecil itu akan dipilih menjadi jalur terbaiknya atau best fit-nya. Nah, jadi termasuk jenis routing protokol link set ini yaitu ICS sama OSPF. Nah, di sini saya akan lebih spesifik ke si OSPF. Ada juga itu yang namanya engine distance vector. Nah, jadi ini ada perkembangan dari si distance vector gitu kan. Mana si action vector ini
Jadi itu dia untuk mengetahui keseluruhan routing topologi deh. Tapi akan tetapi meskipun begitu tidak menghilangkan fitur dari DC distant vektornya, yang mana ada maksimal hop count-nya yaitu HGRV, maksimal hop count-nya yaitu 255. Nah, jadi hanya bisa melewati 255 hop count gitu kan. Oke. Nah, di sini ada tabel link state routing protocol gitu kan. Nah, di sini ada kita lebih ke di OSPF-nya. Nah, lanjut. Di sini ada karakteristik OSPF. Berikut untuk karakteristik OSPF ini ada untuk open standard. Yaitu open standard ini di mana routing OSPF ini menggunakan multi vendor. Jadi sehingga vendor manapun dapat menggunakannya atau mengimplementasikan si routing OSPF ini. Lalu ada juga yaitu menggunakan protokol IP89. Jadi dari dari si IANA itu udah menetapkan protokol layer 3 untuk dimasukkan ke dalam IP header gitu kan. Nah, di bagian protokol yang sudah ditetapkan oleh IANA itu dari nomor 0 gitu sampai 255. Sebagai contoh, kalau nomor 1 kan 1 itu HIP untuk ICNP, terus 2 itu untuk IGMP, dan hingga nomor 89 itu yaitu untuk protokol SPF. Gitu. Nah, di sini saya saya dicek juga di situ protokol IP89 ini OSPF. Gitu. Nah, lalu kita bisa lihat juga untuk di WireShark gitu kan. Nah, bahwa menunjukkan si protokol OSPF itu menggunakan IGP 89. Lanjut untuk untuk si OSPF ini dia itu menggunakan IP multicast untuk routing update-nya gitu kan. Yang mana untuk routing update-nya yaitu 224.0.0.5 itu untuk routing update. Sedangkan yang 224.0.0.0.6 untuk DR dan DBR-nya. Nah, nanti kita akan bahas cara menentukan atau pemilihan router DBR-nya di slide selanjutnya gitu. Terus ada di si karakteristik OSPF ini dia menggunakan algoritma Jigsaw. Yang mana untuk OSPF itu algoritmanya menggunakan Jigsaw, artinya si cost terkecil atau terendah akan dipilih menjadi best fit atau jalan terbaiknya. Oke, di sini lalu ada yang namanya AD. Nah, ada ini dia OSPF ini 110 ya. Yang mana kalau misalkan ada topologi seperti ini atau dua protokol yang berbeda, katakan ada ada 4 router ini. Nah, ada yang menggunakan OSPF, routing protokol OSPF, ada juga yang statik. Nah, kalau secara berdasarkan AD gitu kan, berdasarkan administrative distance, jalur terbaiknya akan dipilih yang statik. Kenapa? Karena ada yang lebih kecil, dia itu akan menjadi best fit-nya gitu, jalur terbaiknya gitu. Nah, untuk statik sendiri kan dia administrative distance-nya dia itu adalah 1. Lalu OSPF 110 berarti lebih kecil 1 kan. Nah, jadi dia itu akan dipilih itu 1. Nah, lalu ada juga yang namanya hierarki. Hierarki ini dia itu perutuannya menggunakan konsep hierarki kan. Yang mana OSPF ini membagi-bagi jaringan itu menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini yang disebut area atau pengelompokan area gitu. Nah, ada ini lagi namanya yaitu path convergence gitu kan. Nah, si path convergence ini dia itu jika terjadi perubahan di routing OSPF. Nah, untuk update-nya itu bakalan sangat
bakalan sangat cepat gitu. Karena karakteristiknya itu dari router PF itu yaitu fast convergence gitu. Jadi ketika ada perubahan update dia akan otomatis langsung dapat update. Nah, sini juga untuk PLSM support. Nah, OSWF untuk PLSM support itu termasuk dalam kategori classless routing. Nah, artinya si OSWF itu mendukung multiple subnet mask yang dikenal dengan istilah variable length subnet masking atau VLSM. Nah, ada cost. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu si OSWF ini untuk pemilihan jalur terbaiknya itu menggunakan cost gitu kan. Cost yang paling kecil akan menjadi jalur terbaik dari pemilihan si routing protokol OSWF ini. Nah, oke. Di sini di slide ini saya akan bahas secara garis besar untuk algoritma jigsanya. Nah, jadi sebelum terbentuknya agency itu ada yang namanya proses routing link state dulu. Nah, di sini itu si router ini akan mempelajari semua directory connected-nya agar saling mengenali satu sama lain untuk berbagi informasi. Nah, setelah saling mengenali, si router akan bertukar RSA. Nah, kita bisa lihat dari router 2 untuk menuju dia ke destination router 3 itu akan memilih terbaiknya melalui untuk cost yang terendah. Misalkan di sini kalkulasinya dari antara setiap link itu ada costnya kan. Karena misalkan di sini si router 2 itu ada 2 jalur menuju router 3. Bisa melewati router 1 atau router 5. Nah, akan dipilih dari cost atau yang dilewatinya gitu kan. Misalkan dari link ke R1 itu dari R2 ke R1 ini itu 20. Nah, dari R1 ke R3 nilai costnya itu 5. R3 kelanya 2, jadi total dari si itu 27. Nah, terus dari router 2 lewat link router 5 itu 10. Dari router 2 ke router 5 10. Nah, dari router 5 ke router 4 10 juga. Nah, dari router 4 nanti ke si router 3 ke destination dia 10. Terus router 3 ke LAN-nya si router 3 S2. Maka total dari si R2 menuju ke R3 melewati R5 yaitu 32. Nah, otomatis yang akan dipilih nantinya itu jalurnya PIR1 karena costnya lebih rendah yaitu 27. Langsung untuk setelah tadi saling mengenali si router bertukar RSA, lalu di sini mulai proses terbentuknya yang namanya SFPF3. Jadi si router 1 kalau di sini si router 1 dia itu udah dapat informasi atau base path-nya dengan cost terendah untuk menuju router lainnya gitu kan. Dari ke destination-nya ya, maka dari misalkan dari router 1 ke router 2 dia itu 22 costnya. Nah, oke, di sini dari router 1 untuk menuju ke router 3 ada 2 jalur kan. Ada jalur langsung ke router 3, ada juga lewat ke router 4. Nah, tetap nanti dipilih untuk costnya. Makanya si router 1 untuk router 3 maka dia akan memilih langsung gitu kan karena dia costnya 7. Kalau misalkan ke bawah nanti itu bakal gede gitu kan 20, 10 jadi 2, total jadi 32. Nah, router 1 ke router 4 juga dia tidak langsung ke router 4 gitu karena costnya itu sebesar 20. Tapi di si router 1 itu ke router 3 dulu. Lalu ke router 4 karena nilai costnya itu lebih kecil.
Kalau dijumlah dari router 1 ke router 3 kan 5. Router 3 ke router 4 10. Terus router 4 ke LAN-nya 2, jadi total 17. Itu jalur yang akan dipilihnya gitu. Nah, itu juga dari router 5, tujuan router R1 ke router 5. Di sini yang ditujunya itu yaitu router 1 ke router 3, router 4, router 5. Lanjut slide berikutnya. Ini proses secara detail routing, proses link state routing. Yang mana itu jadi setiap router itu mempelajari directory connected-nya. Terus router akan merespon say hello dari network directory connected-nya. Nah, lalu masing-masing router akan membangun LSP yang berisikan data yang mengenai host, IP, dan tipe network directory connected-nya. Lalu router akan mengirimkan SP ke semua tetangganya dan juga menyimpan semua data ke database-nya. Terus setiap router akan menggunakan database yang diterima untuk membangun atau mapping topologi keseluruhan dan menentukan jalur terbaiknya ke setiap neighbor. Ini contohnya. Nah, di sini si router itu mempelajari setiap directory connected-nya. Link satu ini dia mempelajari ke arah LAN-nya, yang mana informasi dari dia mendapatkan informasi network-nya, IP-nya, tipe of network-nya, host serta neighbor-nya. Tapi kan ke arah LAN itu dia bisa berupa PC atau apa. Nah, dia neighbor-nya itu 0. Lanjut di link 2 ini. Nah, link 2 ini dia dapat informasi network 10.2.0.0.16. Nah, dengan IP address 10.2.0.1. Dengan menggunakan tipe networknya itu serial. Dan cost yang didapatnya itu adalah 20. Nah, di mana neighbor-nya itu, neighbor link serial 0.0.0 itu router buka. Lanjut ke link 3. Nah, di link 3 ini mana networknya itu 10.3.0.0/16. Nah, IP address-nya jadi dia itu semua itu mempelajari directory connected langsung ke arah si router 3 di neighbor-nya. Terus link 4 sama juga pelajari ke arah directory connected yang neighbor-nya itu di router 4. Itu cost-nya 20. Nah, setelah kita mendapatkan informasi directory connected, dia membangun sebuah LSP atau mengcoding setiap LSP yang dimana berisikan informasi berikut. Nah, ini informasi-informasi yang di setiap router tersebut. Satu, mengirim ke router 2 supaya informasi input file network, networknya dan hostnya. Ke router 3, ke router 4 itu terbentuklah linked database dari keseluruhan. Satu, bentuknya dia punya 10.1.0.2. Untuk router 2 networknya 10.2.0.0 itu 20. Router 3 juga sama 10.3.0. Keseluruhan ini jadi sudah mendapatkan database-nya. Setelah terbentuk database-nya, nah baru nanti akan ada hasil dari SPF3 first di router R1. Nah, itu akan dimasukkan ke tabel routingnya. Bahwa untuk base path di R1 ke semua tujuan sudah terbentuk. Nah, ini untuk tabel yang akan disimpan setelah proses link state tersebut di router 1. Ini base path terbaik. Base jalur terbaik yang sudah dikalkulasikan. Oke, lanjut ya.
Nah, ini ada proses terbentuknya OSPF. Di sini OSPF itu ada beberapa state, yaitu ada state down, init, two way, extract, exchange, sama loading dan pull. Nah, pertama ada down state. Nah, down state ini yang mana proses OSPF itu belum dimulai. Jadi belum ada paket hello yang diterima oleh router manapun. Lalu ada init. Nah, init itu menerima hello paket dari snackboard tapi belum dikenali. Itu proses init. Nah, jadi dia itu menerima hello paket tapi snackboardnya belum dikenali. Ada two way. Nah, two way itu menerima hello paket dan sudah saling mengenal. Jadi ketika router sampai pada tahap two way, maka dimulailah proses pertukaran informasi mengenai routing table, network information, dan sebagainya. Nah, namun pada tahap two way ini, setiap router belum sepenuhnya adjacency atau bahasanya kita sebut proses OSPF ini belum selesai 100%. Agar router OSPF dapat full adjacency, masih ada beberapa proses lagi, yaitu yang terjadi. Jadi ke full itu ada extract. Nah, yang mana extract ini step ini dimulai begitu database description atau DD-nya diterima. Dalam tahap ini ada pemilihan DRDBR. Nah, untuk pemilihan DRDBR nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih spesifiknya. Nah, terus lanjut ada exchange di mana router saling bertukar DBD atau saling mengirim DBD berdasarkan RID dan sequence number. Nah, terus ada juga itu loading. Loading ini router saling membandingkan DBD yang diterima dengan isi database-nya. Pada fase ini dilibatkan, pada fase ini itu melibatkan LSR, LSU, dan LSACK. Nah, barulah terbentuk state pool di mana OSPF akan terbentuk. Kalau misalkan udah state-nya full, dia itu OSPF akan terbentuk. Lanjut ke ini ya. Di sini yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses pembentukan OSPF dari mulai down, init, way, sampai terbentuknya adjacency di router OSPF. Ini secara gambarannya yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, ini ada OSPF message type. Nah, OSPF itu ada hello. Oh, di OSPF ini gunanya untuk mengidentifikasi apakah neighbor-nya masih aktif atau enggak. Untuk iya. Untuk DBD yaitu database descriptor. Nah, di mana database descriptor ini adalah ringkasan untuk yang router kita tahu. Jadi si network yang router kita tahu itu dibandingkan ke router lain. Nah, sehingga nantinya apabila sudah saling bertukar DBD, maka akan dibandingkan antar DBD router kita dengan DBD dari router lain. Ada link state request. Nah, link state request ini apabila saat DBD dibandingkan terdapat network yang kita belum tahu atau misalkan masih kurang, nah maka router itu akan meminta informasi network tersebut menggunakan paket LSR ini. Nah, menggunakan paket ini. Ada juga LSU, di mana link state update. Nah, LSU itu adalah balasan dari SLR. Balasan dari LSR. Pada saat kita meminta informasi, network menggunakan LSR ke router lain, maka router lain yang memiliki informasi tersebut akan mengirimkan routing update. Inilah yang disebut dengan LSU. Ada yang terakhir yaitu link state acknowledgement. Nah, di mana link state ini adalah pesan konfirmasi bahwa
paket LSU sudah diterima oleh si router lain. Jadi si LSK ini dia mengonfirmasi pesan bahwa paket LSU sudah diterima oleh router lain. Ada pertanyaan nih, silakan ya untuk partisipan yang ingin bertanya, nanti akan dijawab oleh Mas Ripal ya. Oh iya Mas Ripal, berarti yang mistake tab hello itu digunakan untuk memulai untuk terjadinya adjacency gitu ya. Ibaratnya itu dia itu menyapa untuk neckboardnya gitu. Ya Mas Deki, nah, untuk Hello Paket ini di mana dia itu jadi untuk mengidentifikasi neighbornya buat saya hello seperti itu. Nah, dia si neighbornya itu ngecek masih aktif atau enggak itu. Oke, Nah, ada pertanyaan nih dari Mas Triono. Istilah adjacency itu apa sih? Gimana Mas Ripal? oke, pertanyaan yang bagus. Jadi adjacency itu lebih tepatnya kayak semacam untuk bisa terhubung antar neighbor. Nah, jadi seperti itu untuk si adjacency itu untuk terhubung antar neighbor membentuk. Oh, jadi ibaratnya itu adjacency itu bahwasannya antar router kita dengan router neckboard itu sudah terhubung gitu ya, sudah bisa berkomunikasi gitu ya. Oke. Ya itu bisa dibilang seperti itu juga. Nah, oke, di sini ada yang namanya OSPF Router ID. Nah, untuk OSPF Router ID-nya, dia bisa ada beberapa settingan untuk memberikan router ID di si OSPF ini, yaitu bisa menggunakan manual atau secara manual yang artikan itu jadi kita misalkan kita akan mengkonfigurasi bahwa si OSPF router ID-nya itu 10.10. Nah, itu bakalan langsung gitu tercreate secara manual gitu kan. Jadi otomatis si router ID-nya itu bakalan langsung dibuat 10.10.10.10 itu. Kalau misalkan kita tidak membuat router mandiri router ID-nya tidak manual, otomatis nanti si fitur OSPF ini akan memilih yang namanya IP loopback tertinggi. Nah, jadi IP loopback tertinggi nanti dia akan dipilih menjadi router ID tersebut. Tetapi kalau misalkan kita tidak mengkonfigurasi IP loopback tertinggi, yang akan dipilihnya itu yaitu IP interface fisik yang paling tinggi. Dikalkulasikan dari misalkan kita ada beberapa port nih, atau misalkan ada beberapa IP interface fisik, IP-nya yang tertinggi itu yang akan dipilih menjadi router ID dari si router OSPF ini. Oke, lalu di sini ada yang namanya OSPF DR dan DBR ya, atau di DR order elected. Nah, di sini di DR DBR ini fungsinya itu akan menjadi pusat komunikasi seputar informasi si OSPF dalam jaringan tersebut ya. Nah, jadi semua paket atau pesan yang ada dalam proses OSPF ini akan disebarkan oleh si DR dan DBR. Nah, oke, maka itu si pemilihan DR dan DBR itu akan menjadi proses yang sangat kritikal. Jadi sesuai dengan namanya si BDR ini, yaitu backup atau merupakan bayangan dari CDR, yang artinya BDR ini tidak akan digunakan sampai si DR tersebut terjadi ada permasalahan. Nah, ketika si router DR bermasalah, maka kendali langsung diambil alih oleh BDR, sehingga pemindahan kendalinya itu akan berlangsung dengan smooth gitu. Nah, proses pemilihan DR/DBR itu tidak lepas dari pentingnya Hello Packet. Gitu. Jadi di dalam Hello Packet ada sebuah field, jadi berisikan ID gitu.
Nah, jadi di dalam hello paket itu kan ada feed yang berisikan ID, terus ada nilai priority dari sebuah router. Nah, semua router yang ada dalam jaringan broadcast ataupun akses itu akan menerima semua hello dari semua router yang ada dalam jaringan website tersebut. Nah, jadi si router dengan nilai priority tertinggi akan dipilih langsung menjadi DR. Dan router dengan priority nilai kedua akan dipilih menjadi BR. Tapi by default si router itu priority-nya tertinggi atau by default dia itu ada 1. Ada 1 ya. Nah, untuk ini nilai priority tersebut adalah dari 0 sampai 255 nilainya itu. Rank untuk si priority gitu kan. Tapi by default dia 1. Nah, lalu jika si nilai priority-nya 0, maka otomatis si router tersebut tidak akan menjadi DR atau DBR. Sedangkan jika nilainya 25, maka si router itu pasti akan menjadi DR karena karena paling gede gitu priority-nya. Tapi kan secara default ya nilai priority-nya sama gitu. Ketika dua router memiliki priority yang sama, priority router 1, 2, 3. Ini priority-nya secara default dia itu sama. Yang mana nantinya itu yang akan dipilih jadi DR-nya itu IP loopback tertinggi. Balik lagi ke IP loopback tertinggi. Kayak tadi pemilihan router ID. Yang dipilihnya IP loopback tertinggi. Jika si priority-nya default atau 1. Kalau misalkan kita tidak mengkonfigurasi atau men-setting IP loopback-nya, yang dipilih menjadi DR yaitu interface fisik yang tertinggi, yang mana interface fisik tertingginya itu akan dipilih menjadi DR si router tersebut. Nah, sedangkan WDR dia itu menggunakan IP tertinggi kedua dari si DR. Di sini ada yang namanya DR order atau bisa disebut juga nilai priority-nya 0, tapi tidak spesifik juga ini nilai priority-nya 0. Nah, yang bukan termasuk di RDBR-nya itu order yang enggak masuk di RDBR ya, enggak termasuk di RDBR, dia itu termasuknya namanya DR order. Untuk menghitung distance itu karena OSPF itu memang kumulatif dari bandwidth interface dari interface. Jadi dia itu bandwidth. Nah, otomatis sangat berpengaruh untuk menentukan speed-nya. Nah, jadi siklusnya itu 10 pangkat 8 di kalkulasinya SPF tersebut. Untuk by default siklusnya itu 10. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada yang namanya OSPF LSA ya. Yang mana OSPF LSA tipe 1 ini, jadi si LSA tipe 1 ini biasanya disebut dengan router LSA ya, yang berisikan informasi tentang directory connected. Jadi dalam suatu area di mana si router itu berada gitu kan. Nah, semua si router yang menjalankan router OSPF dia itu akan menggenerate LSA tipe 1, namun paket ini tidak bisa melintas ke area lain gitu. Jadi hanya sebatas area gitu. Tipe 1 ya. Lalu untuk si di tipe LSA 2, si tipe LSA 2 ini disebut network LSA ya, network LSA. Nah, yang mana paket ini digenerate itu oleh CDR yang DBR tadi.
dalam multi akses network seperti LAN network untuk melihat si router ID-nya, nama, dan lain-lain gitu kan. Untuk informasi lain-lainnya. Lalu untuk si LSA tipe 3 ini, nah disebutnya yaitu Network Summary LSA, yang mana paket LSA tipe 3 ini di-generate oleh ABR atau Area Border Router. Nah, jadi si Area Border Router ini menggunakan tipe LSA 3 untuk menginformasikan area lain. Jadi mengonfirmasikan area lain dari mulai network dari mulai bagian area yang sudah dipelajarinya gitu kan. Nah, lalu ada LSA yang tipe 4 ini disebut ASBR atau Summary LSA. Jadi yang dideskripsikan LSA tipe 4 itu dari router ABR. Nah, lalu isinya itu untuk ngasih tahu di mana letak ASBR gitu kan. Nah, si ABR ini untuk mengasih tahu di mana letak si ASBR gitu kan. Lalu ada lagi yang disebut LSA tipe 5 atau AS External LSA. Nah, paket ini merupakan hasil dari redistribute antar routing protokol lain dan digenerate oleh ASBR gitu. Jadi udah beda routing protokol lah ibaratnya gitu. Lalu di-generate oleh si router gitu yang untuk si ASBR-nya itu. Kemudian nah, di sini ibaratnya di situ ada router 3 kan. Router 3 itu udah beda area gitu kan. Maksudnya udah beda routing protokol. Nah, sebenarnya ada lagi itu untuk si LSA6. LSA6 tipe 6 yaitu itu digunakan untuk multicast OSPF area. Ada juga untuk LSA tipe 7 disebut dengan NSSA External LSA gitu. Nah, paketnya itu digenerate oleh si ASBR, tapi dari router yang di-define sebagai totalist stub atau no totalist stub di area di NSSH area. Nah, untuk LSA tipe 7 yaitu untuk NSSH gitu. NSSA. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya, mungkin belum ada pertanyaan. Oke, di sini ada yang namanya tipe area OSPF. Yaitu di si tipe area OSPF itu ada yang namanya backbone area, standar area, terus ada stub, totalist stub area, terus ada NSSA atau not so stubby area gitu kan, dan ada totally NSSH. Kita menjelaskan dulu tentang backbone area, oke? Nah, si backbone area ini adalah area yang terhubung ke setiap area lain gitu. Jadi si area backbone ini fungsinya itu untuk komunikasi antar area yang berbeda area gitu kan. Misalkan ada jadi yang area-area lain itu terhubung ke area backbone gitu kan. Nah, untuk sedangkan jadi si area backbone ini yaitu area 0 gitu kan, tapi sedangkan untuk si area-area lain selain area 0 yaitu namanya standar area gitu kan. Misalkan area 1, 2, 3, 4 itu namanya standar area. Lalu stub area ini area yang tidak dapat dilalui ya maksudnya area yang tidak dapat dilalui untuk menuju ke jaringan menggunakan segmen lain. Nah, jadi si area ini merupakan area yang paling ujung gitu. Jadi tidak ada cabang lain laginya. Jadi pas ujung jadi namanya itu stub gitu, area paling terhubung. Jadi tidak ada yang dapat dilalui lagi. Jadi si terakhir yang paling ujung si stub area ini tuh. Nah, ada yang namanya totalist stub area. Totalist stub area ini dia mirip dengan stub area, cuma database-nya berisi root area sendiri gitu dan sebuah default root. Ada juga yang namanya NSSH atau Not So Stubby Area. Sama halnya seperti stub area yang database-nya berisi root internal dan sebuah option root default gitu kan.
Nah, tetapi si rute-rute yang didistribusikan gitu kan, ulang dari si suatu proses routing yang terkoneksi. Nah, ada juga yang namanya totally NSH, dia juga sama dengan totally area, tapi dia mengadvertise LSA tipe 3 dan tipe 5 gitu di areanya gitu. Sedangkan untuk si NSSH itu tadi dia itu tidak bisa melewatkan atau mengadvertise si LSA 5 gitu. 5 sama 3 lah kalau salah. Bikin gambar dulu dan dua router. Sini misalkan NSSA. Nah, ini adalah totally NSSH. Nah, jadi itu kan area 0 atau area backbone. Jadi untuk NSSH ini tidak menerima paket LSA tipe 5. Tapi jadi kalau misalkan di sini ada router eksternal, nah dia itu akan bisa menggenerate external router. LSA tipe 7. Nah, jadi kalau misalkan area 0 ini dia akan menerima LSA tipe 5 dari si ABR. Nah, jadi si LSA tipe 7 itu akan dikonvert menjadi LSA tipe 5. Dikirimkan ke si area webper router. Lalu Oke, di sini ada yang namanya tipe router OSPF ya. Nah, ada tipe router OSPF ini ada beberapa tipe. Ada yang namanya internal router, ada backbone router, ABR, sama ASBR. Nah, untuk internal router sendiri, jadi dia hanya berada di areanya sendiri. Katakan di sini si router 5 ada di area 1. Nah, dia di internalnya itu, internal areanya itu atau internal router itu dia berada di area 1 atau di router 1 kan. Si SBR ini si tipe router internal ini. Nah, lalu ada juga yang namanya backbone. Nah, area backbone router itu dia fungsinya itu untuk komunikasi antar berbeda area. Jadi ketika si area 1 sama area 2 ingin terhubung, nah dia itu harus melewati dulu si namanya backbone area. Harus terhubung ke backbone area gitu kan. Jadi katakan si ada area nantinya ada area 10, 20, 30. Nah, itu harus terhubung dulu ke si backbone router ini. Jadi akan untuk bisa terhubung gitu. Bisa juga disebut untuk transit area antar berbeda area gitu dari si router OSPF ini. Nah, ada juga ABR atau yang namanya area border router. Nah, area border router ini jadi si router yang berada satu atau lebih area gitu kan. Misalkan ada di 2 area. Ada area 1 dan area 0. Nah, itu si ABR tuh kan. Nah, jadi si penghubung antar area gitu juga bisa disebut. Jadi dia itu
di si ibaratnya dia si tangan kanannya area 1, tangan kirinya area kanan gitu. Nah, lalu ada juga yang namanya ASBR. Nah, ASBR itu yaitu Autonomous System Border Router, yang mana si router itu berlokasi di perbatasan, bisa disebut di perbatasan dengan routing protokol lainnya atau routing yang berbeda gitu. Jadi fungsinya hampir sama dengan ABR, hanya saja si ASBR itu jadi menghubungkan OSPF menghubungkan OSPF ke routing lain seperti ke CIJRP, ke RIP, jadi ke static. Nanti si ASBR itu fungsinya menghubungkan antar berbeda routing protokol. Lanjut di sini ada, lanjut kita mulai ke basic configuration single area OSPF. OSPF multi area, propagate virtual area. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yaitu multi area, di mana ada area 0, area 1, dan area 2. Nah, ini saya menemukan satu IP loopback, satu di router 1, IP loopback 1.1.1.32. Kita ada untuk basic configuration dari router SPF. Di router 1. Untuk basic configuration di SPF itu, dia itu bisa mengadvertise si networknya itu lewat network atau juga lewat interface. Nah, lewat directory interface-nya. Nah, ini kita lihat nomornya di sini. Nah, di sini saya setting router SPF-nya di interface di setiap interface-nya. Contoh ini interface loopback 0 saya setting di area setting SPF-nya. Nah, interface EPA00 yang terhubung ke router 1 yang disebut tadi ABR itu, area border router, menggunakan ini untuk settingan di OSPF-nya. Nah, bisa juga ada basic configuration di router OSPF itu menggunakan ada passive interface. Nah, passive interface ini saya gunakan di router 01 ini untuk ke arah area LAN-nya. Ya, jadi saya ini setting interface ke arah EPA 0C1 yang mana dia tidak akan menerima update, misalnya update. Nah, kenapa saya setting di EPA 1? Karena ke arah root, ke arah end device atau ke arah ke arah home itu tidak akan menerima update konfigurasi passive interface. Nah, misalkan kalau single area, untuk single area OSPF ini dia semuanya area 0. Jadi area 0 semua itu namanya single area. Nah, sedangkan yang topologi yang saya buat ini adalah OSPF multi area. Jadi
Oke, kita save dulu filenya, saya kirim di ya nanti untuk PPT-nya saya akan share. Sorry, PKT-nya. Nah, jadi untuk menentukan OSPF agensi 10 kita bisa dilihat kita diverifikasi menggunakan domain pro IP Negor. Nah, di sini ada Negornya. Nah, ada ini juga di sini kan state-nya udah full, state ke arah Negbor ke arah Negbor router 1 ke Negbor 2 dia itu sudah setnya udah full dan itu menjadi VDR. Lawannya itu menjadi VDR. Jadi kalau misalkan dicek dari sisi R1 atau R2 di router row IP. Nah, di router 0 itu dia berfungsi sebagai DR, yaitu untuk sebagai informasi yang kita cek lagi di sisi router 2. Nah, begitupun di router 2 untuk SPF-nya dia state-nya udah full dan si router itu dia berfungsi sebagai DR. Nah, lalu kita akan memverifikasi. Nah, di sini kan ada router nih, ada router 3 nih. Fungsinya router 3 di sini itu apa? Nah, kita akan verifikasi router 3 tersebut. Kita lihat di show IP route-nya router 0. Show IP route. Nah, jadi skenario di sini untuk nah, untuk propagate route ini jadi di mana dia ini udah beda routing protokol. Di mana ini ini menggunakan routing statik. Nah, untuk istilah propagate router itu di si router swap itu dia akan mengadvertise network 000 atau default gateway ke setiap router OSPF-nya. Nah, sini kita akan cek untuk show IP-nya. Nah, di sini kan ada ada lambang S bintang. Nah, di mana ini adalah static default. Untuk misalnya static default. Terus kita lihat saurannya. Nah, di sini ada komen yang mana komennya itu default information originate. Nah, si komen ini berfungsi untuk menyebarkan network atau gateway yang sudah di-create
yang sudah di-create di IP root. Nah ini nih, otomatis yang ini juga bakalan menerima si R1 dan R2 itu bakal menerima dari router atau yang tadi sudah menyebarkan root yang sudah menyebarkan default root. Bisa dicek. Nah, di sini bahwa di sini ada bintang E2 ini masuk ke LSA tipe 5. Kalau kita cek di IP OS base, jadi network 00 itu tipe LSA tipe 5 yang dimana adalah external link state. Seperti ini, jadi saya akan set baik untuk setnya ya cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan atau misalkan ada silakan, kita masih ada pertanyaan. Di slide-nya akan saya kirim ke Oke, saya akhiri untuk materi webinar episode 0 ini dengan materi basic routing OSPF. Mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang dimengerti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Itu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rival yang sudah memberikan materi tentang OSPF. Dan aku sedikit ada tambahan ya terkait tentang OSPF, ada neighbor adjacency, ada bandwidth metric, dan reference bandwidth itu di dalam OSPF seperti apa ya. Nah, untuk masalah si neighbor adjacency, nah ini kita bisa lihat dari ada dua router. Nah, jika misalnya kita lihat ada dua router seperti ini, gimana sih proses terjadinya, apa sih bedanya neighbor sama adjacency di dalam OSPF ya. Nah, kalau misalnya ini kita katakan desa yang terhubung, terus ada router 1, ada router 2. Nah, dikatakan dia sebagai neighbor pada saat di sini dia lagi melakukan proses yang dinamakan set OSPF state ya. OSPF state. Nah, di dalam OSPF state ini ada namanya down. Nah, down ini kondisi si OSPF ini masih belum melakukan apapun ya, masih belum melakukan apapun untuk melakukan OSPF pengiriman paket. Jadi pengiriman paket
OSPF-nya paketnya masih belum dikirim. Nah, pada saat down nanti ada namanya init. Nah, init ini kondisi di mana salah satu router ya, hanya salah satu router itu mengirimkan paket. Nah, salah satu router di sini akan mengirim paket ke tetangganya. Ya. Nah, kalau tetangganya membalas, nah ini masih satu sisi ya. Tetangganya ngebalas, itu namanya nanti state-nya adalah two way. Nah, two way di sini adalah nanti tetangganya akan membalas. Nah, kalau tetangga di sini udah ngebales, ya kan? Jadi udah ada dua arah dong. Nah, kondisi di sini disebut dengan neighbor. Nah, di mana proses neighbor ini dia udah saling komunikasi di antara dua router. Jadi udah ada dua arah lah. Nah, potensi dua arah ini disebut dengan neighbor. Jadi neighbor ini mengenalin satu router ke router yang lain. Nah, disebut dengan adjacency adalah dia sudah saling ngirim-ngirim prefix di belakangnya. Nah, ini di belakangnya pasti akan ada prefix-prefix lainnya nih. Nah, ada prefix 1, prefix 2, prefix 3, prefix 4. Ya. Di sini katakan ada prefix 5, prefix 6, prefix 7, prefix 8. Nah, proses nanti prefix yang ada di R1 sama prefix yang ada di R2 saling mengirim. Nah, itu nanti ada proses adjacency. Nah, proses adjacency-nya akan dilanjutkan mulai dari dia melakukan extart. Nah, pada saat dia mengirim paket di init way ini sebenarnya dia udah melakukan di hello paketnya ini dia udah ada namanya DR nih. Dia sekaligus ngirim DR. Kalau misalnya dia sebagai network type-nya adalah broadcast. Dia udah ngirim DR, di sini udah ngirim DR. Nah, pada saat proses neighbor ini terjadi, dia sebenarnya sudah langsung kan udah ada dua ya. Karena udah ada dua, otomatis dia di sini terjadinya proses DR election. Nah, DR election ini pada saat di two-way DR election mana yang jadi DR, mana yang jadi BDR. Nah, kalau misalnya ada jadi DR BDR, nanti kita masuk ke extart. Nah, di extart ini yang terjadi adalah dia akan saling nego nih, mana yang menjadi master kan, dan mana yang akan menjadi slave. Nah, ini dua-duanya ini akan lakukan nego nih. Yang mana master menjadi slave. Nah, yang jadi master adalah yang memiliki router ID yang tertinggi. Nah, kalau router ID-nya yang tertinggi, selanjutnya dia akan mengirim di BD terlebih dahulu, itu di exchange. Nah, di exchange ini baru dia akan mengirim yang tertinggi, itu akan mengirim di BD, database description. Ini hanya rangkumannya doang yang nggak full paket si OSPF-nya itu ya. Dia akan ngecek apakah ada perubahan atau enggak. Nah, di exchange ini nanti akan lakukan loading. Nah, masa fase loading ini adalah DB yang dikirim itu perlu diupdate apa enggak. Kalau misalnya ternyata lawannya butuh diupdate, nah baru nanti dia akan saling tukar-tukaran LSR dan LSU. Nah, dia akan melakukan link state request. Nah, hasilnya ini akan menjadi LSU. LSU ini adalah LSA isinya. Isinya beberapa LSA. Ada LSA tipe 1, ada LSA tipe 2, ada LSA tipe 3, tipe 4, 5, langsung 7. Nah, ini yang kita pelajarin ya. Ada beberapa yang lain, tapi kita hanya sampai 7. Nah, di sini baru terjadinya kalau misalnya di dalam satu jaringan itu sudah sama, kalau misalnya dalam satu jaringan udah sama LSDB-nya, link state database-nya, ini untuk membentuk LSDB-nya. Nah, baru proses adjacency. Di sini loading to full. Kalau rekan-rekan sekalian udah ngelihat di router ada loading to full, nah itu berarti sudah terjadi proses adjacency. Nah, proses adjacency-nya udah tercapai. Nah, karena udah tercapai di sini, kan, berarti dia sudah bisa mengirim namanya prefix-prefix di belakangnya ini. Nah, ini udah saling kenalin nih prefix-prefixnya di dalam routing table-nya udah ada. Gitu. Nah, inilah proses bedanya antara neighbor dan adjacency.
Oke. Nah, ini yang dilihat nih. Nah, kalau orang akan lihat di sini adalah kita bisa pisah nih. Nah, di sini proses yang atas di sini, ya, yang di atas di sini, ini adalah proses neighbor. Nah, yang di bawah di sini adalah ini proses terjadinya adjacency. Nah, adjacency pas di sini nih, udah full state. Nah, berarti udah full state, berarti udah lakukan adjacency, udah saling tuker-tukeran prefix lah. Kalau udah saling tukeran prefix, udah aman di sini ya. Nah, selanjutnya adalah gimana cara proses terjadinya untuk pemilihan path-nya nih. Gitu. Nah, gimana sih dia saling tuker-tukeran path-nya itu? Nah, saling tuker-tuker apa path-nya ya, si path-nya ini adalah mencari jalur terbaiknya ya. Nah, si OSPF dia ngelihat namanya bandwidth. Nah, parameter yang jelas dari OSPF adalah lihat dari sisi bandwidth-nya. Oke, di dalam OSPF ini adalah dia akan melihat bandwidth-nya, dia akan bandwidth-nya. Bandwidth itu dipakai di OSPF itu untuk sebagai metrik. Nah, jadi si OSPF itu ngelihatnya dia berdasarkan interface bandwidth-nya. Interface bandwidth yang mana? Nah, interface bandwidth yang digunakan adalah dia akan lihat di sini nih. Kita gambarin dulu, di sini ada R1, ini ada R2, ini ada R3, di mana ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini tujuannya di X. Nah, yang dilihat di sini adalah bandwidth interface out-nya yang menuju ke tujuan, berarti di sini nih. Nah, dia ngeliatnya di sini, ini, dan di sini. Nah, katakan di sini adalah 100 Mbps. Nah, kalau di sini 100 Mbps, ya kan? Ini 100 Mbps, ini 100 Mbps, kan? Nah, cara ngitungnya adalah dia ngelihat dari rumusnya nih. Rumus dalam OSPF adalah 10 pangkat 8 dibagi bandwidth. Nah, kebetulan karena di sini adalah kita soalnya adalah 100 megabit per second, kan? Nah, karena dia 100 megabit per second, otomatis kan 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8 ini sama dengan 1. Nah, berarti di sini adalah nilainya 1 nih. Nah, secara metrik ya, secara metrik nilainya 1, ini secara metrik nilainya 1, ini secara metrik nilainya 1. Nah, berarti metrik dari R1 menuju ke X yang ada di sini, ya kan? Hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi nilai metriknya di sini itu sama dengan 3. Nah, ini metriknya nih. Nah, didapat tadi dari 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang terjadi dia berupa 1 giga. Nah, kalau 1 giga berarti kan 10 tetap rumusnya adalah tetap 10 pangkat 8. Nggak bisa dirubah. Nah, 10 pangkat 8 itu adalah 1 giga itu berarti 10 pangkat 9. Ya kan? 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 9 hasilnya kan 0,1. Nah, karena dia nggak mengenali bilangan desimal, otomatis yang terjadi adalah dibulatin ke atas jadi 1. Jadi mau berapapun nilainya, itu nilainya akan tetap 1. Gitu. Nah, di sini terjadi kendala nih. Kenapa? Kalau misalnya topologinya berupa seperti ini, kan? Nah, ini jadi masalah. Katakan kita ingin menuju ke tujuan dari R1 lah. Katakan kita dari R1. Nah, kalau misalnya kita dari R1, kita ada di sini, dia ingin menuju ke sini, di R5, tujuannya adalah R5. Nah, tujuan ada di sini, R5. Nah, begitu dia masuk ke sini, dilempar ke sini masuk, kan? Kalau misalnya dia
masih 10 Mbps, 100 Mbps lah. Katakan di sini ada 100 Mbps. Ini 100 interface outnya. Ini 100 interface outnya. Ini 100. Nah, katakan ini masih sama semua nih. Nah, karena dia masih sama semua, otomatis secara metrik dia akan anggap ini adalah nilainya 1 secara metrik. Dia akan anggap di sini nilainya 1 secara metrik. Nah, ini juga akan dianggap nilainya 1. Nah, semuanya akan dianggap nilainya 1. Nah, kalau dia seperti ini, kita udah bisa kelihatan nih. Kalau saya mau lewat atas, kalau saya mau lihat atas, ini 10 jadi 1 ya, bukan 2. Oke, ini 1. Kalau saya lewat atas ke sini, yang terjadi adalah saya akan tambahin ini nih, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi sama dengan 4. Dari R1 menuju ke R5, metriknya sama dengan 4. Nah, kalau R1 menuju ke R5 lewat bawah, yang terjadi adalah ini. 1, ini tadi ini 1 ya kan. Tambah 1, tambah 1 di sini, tambah 1 di sini, tambah 1 di sini. Yang terjadi adalah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi R1 menuju ke R5 kalau lewat bawah ya kan, sama dengan metriknya 5. Gitu. Yang satunya 5, yang ini satunya 4. Nah, metrik dia akan melihat yang paling terkecil. Nah, berarti nanti secara threshold-nya, salah paket flow-nya, dia akan menjadi R1, ya kan, dari R1 menuju R2, terus menuju R3, menuju R4, dan berakhir di R5. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan interface out-nya adalah 100 Mbps. Nah, coba sekarang kita rubah. Ini kita hapus dulu ya. Ini tadi semuanya adalah 100. Nah, yang kendala terjadi adalah gimana kalau misalnya kita rubah nih. Meskipun di bawah pad-nya jauh, ya, tapi kalau dia 1 giga gimana? Apa yang terjadi? Ini asumsi masih kosongan ya. Asumsi masih kosongan. Istilahnya masih belum di custom, belum ada perubahan. Nah, kalau misalnya belum ada perubahan gimana? Nah, jadi istilahnya lewat ini interface-nya masih 100. Nah, ini interface out-nya masih 100, ini interface-nya masih 100. Ini interface-nya masih 100, ya, katanya sini masih 100, nggak apa-apa. Nah, tapi di sini udah 1 giga nih. Kayaknya 1000 ya. Nah, 1000. Enggak 1000. Di sini juga udah 1000. Ya. Nah, kalau udah 1000, tapi karena rumusnya adalah 10 pangkat 8 dibagi bandwidth, berapapun nilainya kalau udah ngelewatin 10 pangkat 8, hasilnya tetap dianggap 1. Jadi akan terjadi ketidakadilan. Karena meskipun seperti ini, ternyata dia akan tetap lewat atas. Meskipun di bawahnya adalah 1 giga. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini nih, rumusnya ini masih 10 pangkat 8. Nah, sebaiknya gimana? Sebaiknya lebih baik diganti, jangan 10 pangkat 8 yang terjadi. Nah, kita sebaiknya ngubah. Nah, disebut dengan auto cost reference bandwidth. Ada komennya, di situ ada auto cost reference bandwidth. Nah, coba bisa dicek reference bandwidth. Nah, kenapa kok masih 10 pangkat 8? Sekarang kan udah ada, malah sekarang interface udah ada 100 gig. Gimana itu? Karena OSPF dibuat kan udah lama, ya kan? OSPF dibuat udah lama, masih tahun berapa? 90, 80-an ya. Nah, udah lama dia. Nah, pada saat dia diciptakan, OSPF diciptakan itu kan belum ada. Bandwidth 100 MB itu udah wah. Gitu.
udah wah, jangan pun 100 mega, 10 mega itu juga udah wah gitu. Karena dulu masih zamannya PSTN, masih zamannya serial, ya masih KBPS. Dan nggak kebayang kalau misalnya dahulu itu bisa mendapatkan kecepatan 100 Mbps gitu. Nah, tapi di OSPF itu ada perubahan untuk merubah auto close reference bandwidth. Nah, secara best practice lebih baik kita jangan disamakan nih. Nah, maksudnya jangan kita samain, oh kita harus pakai 1 giga, ya udah pakai aja 10/9. Jangan. Kenapa? Lebih baik kita lebihkan 1 tingkat di atasnya atau kita naikin 2 tingkat di atasnya. Kalau 10/9 kan 1 giga. Nah, bisa aja kita masang 10 gig. Nah, 10 gig itu berarti kan 10/10. Nah, berarti yang tadinya kita pasang 10/8, ya, nah, karena kita spare 1, kan, nah, jadi 10/10. Nah, ini berarti yang 10/8-nya kita coret. Nah, kita jadi reference bandwidth-nya, nah, rumusnya akan jadi 10/10 dibagi bandwidth. Nah, berarti kalau misalnya kejadian seperti ini adalah 10/10 dibagi bandwidth. Kalau misalnya 10/10 dibagi 10/8, ya 100 mega ya, berarti hasilnya adalah 100. Kalau 10/10 dibagi 10/9, hasilnya maka akan 10. Nah, berarti di sini nilai metriknya dia ini 100. Di sini nilai metriknya 100. Karena 100 Mbps jadi nilai metriknya tetap 100. Nah, ini 100. Di sini juga 100. Nah, yang bawah ini terjadi keajaiban. Kenapa? Karena 10/10 dikurang 10/9. Jadi nilainya adalah metriknya di sini 10. Nah, di sini nilainya metriknya 10. Nah, kalau misalnya kita lewat R2 ke R3, berarti adalah nilainya 100. Metrik atas ya. Kita sebut di sini adalah metrik atas. Kalau lewat atas maksudnya, berarti nilainya adalah 100 dari R1 ditambah 100 dari si R2 ditambah 100 dari R3 ditambah 100 dari R4. Nah, totalnya di sini jadinya 400. Kalau yang bawah, nah yang bawah dari R1 itu 100. Nah, kita tulis di sini adalah metrik bawah. Metrik bawah sama dengan 100 ditambah. Nah, ini kan katakan ini 100 giga doang, nggak apa-apa deh. Ini 100 mega, sorry. Ini kata 100 mega aja nggak apa-apa. Nah, berarti ini tetap 100, nggak apa-apa. Nah, tapi di bawahnya ini udah 10. Ini juga ada 10 nih di R8. Tapi di sininya 100. Nah, 100 ada berapa kali nih? Ada 1, 2, 3. Nah, berarti sama dengan ada 320. Nah, 320 kita bandingkan sama 400 di sini. Mana yang terkecil? Yang terkecil karena lewat bawah. Akhirnya dia akan lewat bawah. Jadi komunikasinya dia akan lewat bawah di sini. Path-nya dia akan lewat bawah. Untuk menuju ke R5. Berarti dia akan lewat R1. Terus dia akan menuju lagi lewat R2. Terus dia lagi akan menuju lewat R7. Nanti akan menuju lewat R8. Nanti akan menuju lewat R5. Nah, jadi meskipun lewat bawah jauh, tapi bagi OSPF itu terasa dekat. Karena OSPF melihatnya berdasarkan dari sisi bandwidth-nya. Nah, karena ngeliat dari sisi bandwidth-nya, otomatis dia melihatnya yang bawah. Gitu. Karena kita udah merubah. Jangan lupa komennya ya, auto close reference bandwidth itu dipasangin di semua router. Semua router yang ada yang aktif OSPF, jangan hanya satu aja. Nah, kita harus pasang komen auto close reference bandwidth di dalam router OSPF. Jadi kita ada router OSPF, kita masukin dulu, katakan kita masukin router OSPF. Nah, router OSPF 10. Nah, ini nanti ada auto close.
strip auto pause. Nah, nanti bisa ditanda tanya reference bandwidth. Nah, reference bandwidth defaultnya adalah 10/8 ya. Kita nggak lakukan perubahan, tetap 10/8. Nah, jadi yang terjadi adalah kita naikin nih. Kalau misalnya kita udah sampai 100 gig ya udah pindahin aja. Ya, berarti 10/11. Ya kan? Karena kalau misalnya kita lihat dari 10 giga ya kan, itu adalah jadinya 10/10 gitu. Nah, jadi di sini lebih baik kita udah mulai persiapan karena sekarang di standarisasi kita itu udah mulai 1 gig ya. Apalagi kalau kita ngelihat dari sisi server. Ya, dari sisi server malah sekarang udah sampai 10 gig. Server sekarang standarisasinya udah pakai 10 gig ya, udah pakai 10 giga. Ya kan, otomatis kita bisa spare menjadi 10/11. Ya. Oke, terima kasih. Ini materi kita udah selesai ya. Terima kasih kepada Mas Rival yang udah menyampaikan materi OSPF. Ya, tadi ada sedikit tambahan dari penambahan untuk OSPF ya tadi ya. Nah, terima kasih. Semoga ilmu dari BPN ini menambah manfaat ya, bisa semakin bermanfaat kepada rekan-rekan kalian ya. Rekan-rekan sekalian ini agar mohon doanya juga agar kita diberikan kekuatan, diberi ketabahan, dimudahkan jalan kita ya. Nah, semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, sebenarnya nanti akan saya izinkan kita untuk mempromosikan diri kita. Nah, nanti untuk promosi kita dibawakan oleh saudara Jeki ya, Mas Jeki ya. Silakan Mas Jeki, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sedikit promosi juga ya, apa sih itu Bestpad Network? Bestpad Network ini merupakan Bestpad Network IT Network Training and Consulting ini merupakan bisa dibilang komunitas juga ya, atau juga bisa dibilang pondokan, dengan artian Bestpad Network menerima anak pondok terutama tamatan SMK ya, bagi yang baru lulus SMK atau fresh graduate. Nah, penerimaan anak pondok ini biasanya dilakukan setahun sekali ya. Jadi biasanya Bestpad Network menerima anak pondok dari lulusan SMK terutama di jurusan TKJ ya. Nah, nanti untuk persyaratan dan ketentuannya bisa dikirim ya di email kita yaitu info@bestpadnetwork.com. Nah, alamat kita sendiri Bestpad Network ya yaitu di Tangerang, Karawaci. Nah, selain itu kita juga menyediakan servis-servis ya atau Bestpad System Integrator, di mana yang pertama itu ada Network Planning and Design. Nah, di mana kita bisa membangun ya infrastruktur jaringan baru mulai dari awal, baik mulai dari planning, bagaimana desain topologi dari sebuah jaringan, dari sebuah perusahaan ya, bagaimana infra networknya, agar nantinya bisa running dan produktif dengan optimal. Terus setelah planning and design ini, setelah topologinya kita rancang sedemikian rupa ya, terus kita akan melakukan yang namanya network implementation. Ada network implementation. Maka setelah kita rancang untuk desain network topologinya, selanjutnya kita akan melakukan implementasi. Bagaimana nantinya network tersebut bisa running ya. Ini terkait bagaimana teknisnya, bagaimana itu konfigurasi, bagaimana manajemen cabling, dan bagaimana agar network itu berjalan dengan normal, gitu, dengan optimal, dan kita akan memberikan solusi terbaik terhadap jaringan tersebut. Nah, yang ketiga ada network monitoring, di mana setelah semua network dari perusahaan tersebut sudah running dan sudah di tahap production, kita juga menyediakan service monitoring, di mana menjaga dan menganalisa network provider tersebut, itu dengan cara standby ya, 24 jam. Selanjutnya ada network maintenance atau
atau manage service ya. Biasanya kita handle network dari perusahaan tersebut ya, di mana sifatnya itu tahunan. Jadi bagi perusahaan yang ingin networknya dikelola agar menjadi lebih baik lagi dan ingin menerima beresnya saja, Vespa Network siap melayani. Selanjutnya ada service in-house training ya. Nah, kita juga menyediakan training, baik itu training di tempat kita ataupun kita berkunjung ya atau di invite ke perusahaannya. Nah, kita juga menyediakan training, terutama bagi corporate atau perusahaan yang ingin mengadakan training bisa undang kita gitu. Dan juga bisa ke tempat kita langsung yaitu di Tangerang Karawaci. Untuk pendaftarannya bisa di website kita yaitu bestpartnerroad.com/training. Nah, nantinya bisa dicek di sana. Terus di sana juga sudah tersedia ya pilihan topik-topiknya apa saja dan durasi waktu yang akan dipakai. Nah, untuk untuk info lebih lanjut bisa kontak kita ya, juga bisa kontak kita via email yaitu info@bestpartnerroad.com. Nah, kemudian kita juga menyediakan service network assessment atau network audit ya, di mana kita bisa melakukan analisa kemungkinan risiko serta case-case dari existing networknya dan memberikan solusi best practice bagaimana infra network tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus ada lagi IP network consultant bagi yang nggak mau pusing-pusing ya untuk memikirkan networknya itu runningnya gimana, production networknya gimana. Nah, itu bisa konsul dengan kita di mana nantinya kita akan memberikan solusi terbaik sesuai case-case yang dibahas gitu. Dan pastinya kita akan memberikan kinerja serta solusi yang terbaik ya sesuai dengan namanya best fit ya. Nah, jika ada yang ingin melakukan konsultasi silakan hubungi di email atau website kita. Nah, ini beberapa klien-klien ya yang pernah kita garap, yang pernah merasakan sidik jari kita di sana ya. Ada Dana, Sionepin, Jasa, ada Auto juga ya. Ada juga dari government yaitu BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Nah, itu juga pernah dari kita di sana gitu. Nah, ini dia yang buat training kita menyediakan buat materi CCNA sama CCNP routing and switching. Terus ada lagi materi custom ya bagi yang ingin materi khusus atau spesial materi ya, baik itu contohnya segmen routing, MPLS ataupun SD1 kita juga menyediakan materi khusus tersebut bisa di custom. Nah, selain service dan training ya, kita juga menyediakan beberapa produk ya. Nah, yang pertama di sini ada workbook CCNA. Nah, bagi yang ingin prepare buat exam CCNA, nah ini satu solusi ya buat kita. Nah, buku ini berisi tentang mulai dari konsep, konfigurasi. Nah, ini juga bagus buat persiapan exam CCNA. Nah, ini dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto ya, owner Best Network. Nah, kalau mau pesan silakan ya, harganya cuma 150.000 di luar ongkir. Nah, selain buku CCNA tadi, terdapat juga handbook MPLS ya. MPLS dasar sama L3VPN. Nah, ini handbooknya gratis, bisa di-download di website kita yaitu di bestpartnerroad.com/book. Nah, ini dibikin juga sama Bapak Danu Wiyoto. Silakan yang mau mempelajari MPLS sama L3VPN, silakan download di website kita. Nah, ini handbooknya gratis. Terus ada lagi handbook Zoom ya bagi yang ingin tahu apa sih Zoom itu dan bagaimana sih cara penggunaan Zoom.
Nah, apalagi saat-saat sistem WFH sekarang ya, di mana pekerjaan itu dilakukan di rumah gitu. Jadi bisa dipelajarin juga Zoom ini. Zoom ini merupakan salah satu software video conference. Terus kita juga menyediakan cover bag. Nah, ini sangat bagus buat protect bag ya, atau pelindung tas agar tidak kehujanan. Ini tidak tembus air ya. Sangat kuat, silakan dipesan, bisa kontak via email ya. Nah, selain itu kita juga menyediakan kaos. Yang pertama warna biru ya, ada Never Stop Ngoprek. Nah, ini harganya 150.000 di luar ongkir. Ada ukuran S, M, L, XL, dan double XL. Terus ada lagi yang warna hitamnya, yaitu pantang pulang sebelum replay ya. Silakan dipesan jika pengen ya, bisa kontak via email juga. Atau bisa lihat di website kita. Nah, selain itu kita juga menyediakan PC ya, PC second tapi kualitas bagus. Nah, ini PC Dell ya, Dell 7010 i3 Gen 3 RAM 4GB, habis 250GB. Silakan yang mau pesan, ini jumlahnya cukup banyak, ada 100 lebihan. Silakan yang mau pesan ya, kontak kita via email. Mungkin hanya itu, terima kasih ya. Salam dari kita, pantau pulang sebelum replay. Salam Desktop Network Team. Nah, buat tahu info-info kita apa sih itu Desktop Network dan kegiatan kita sehari-hari, kita juga punya beberapa sosial media ya. Yang pertama ada YouTube, bisa kunjungi juga YouTube channel kita, ada di bit.ly/ytbpn ya. Ini masih dalam bentuk link, atau bisa langsung ketikkan di dashboardnya YouTube Desktop Network. Nah, itu sekarang sudah diupload juga ya video-video webinar sebelumnya. Nah, kita juga upload di sana. Bagi yang mau mengulang-ulang, silakan kunjungi YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe ya, like, sama kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terus kita juga punya FB, itu bisa dikunjungi di fb.com/desktop.network berlima. Nah, ini kita webinar ini juga live stream di Facebook ya, bisa kunjungi juga fanpage Facebook kita. Nah, untuk website kita ada www.desktopnetwork.com. Nah, ini bagi yang mau pesan buku atau mau baca-baca blog ya, di sana juga terdapat blog di mana terdapat materi-materi tentang seputar jaringan. Nah, untuk mendapatkan free handbook tadi juga bisa kunjungi di website kita. Silakan download di sana. Terus buat kontak kita bisa kontak via email ya di info@deskpatnetwork.com. Nah, sekarang kita juga ada Instagram ya. Ini nantinya akan diisi untuk aktivitas kita sehari-hari. Mungkin hanya itu dari kita Desktop Network. Oh ya, besok insya Allah masih ada lagi ya buat webinar. Insya Allah webinar ini akan dilaksanakan sebulan full ya. Bulan puasa ini, doakan saja semoga berjalan dengan lancar dan terus diisi dengan materi-materi ya, dengan materi-materi yang seru. Jangan lupa stay tune on grup besok ya. Nantinya untuk link playback ataupun di live stream akan kita taruh di grup Telegram. Oke, mungkin hanya itu dari kita. Terima kasih untuk semua peserta ya telah setia join bersama kita di webinar Ramadan ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan bermanfaat ya buat kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan puasanya. Mungkin hanya itu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.